Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana, dosen program studi Sarjana Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, STIMI Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang saya empu, yaitu Manajemen Keuangan 2. Manajemen Keuangan 2 merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan kepada mahasiswa pada semester genap atau pada semester 4 dengan kode mata kuliah MKK 140 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Keuangan 2 pada program studi manajemen. Mata kuliah ini dirancang untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai pengambilan keputusan keuangan strategik dalam korporasi yang kompleks. Nah, untuk fokus utama pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan 2 itu adalah yang pertama sumber dana jangka menengah, yang kedua sumber dana jangka panjang, ketiga analisis struktur modal, yang keempat analisis kebijakan dividen, yang kelima adalah analisis break-even point, yang keenam adalah analisis leverage, yang ketujuh adalah analisis sumber dan penggunaan dana, yang terakhir adalah merger usaha dan restrukturisasi perusahaan. Mahasiswa diarahkan untuk mampu menganalisis instrumen keuangan, penilaian aset, dan manajemen resiko keuangan di tengah dinamika pasar modal yang global. Melalui pendekatan analisis dan studi kasus praktis, mata kuliah ini bertujuan mencetak lulusan yang memiliki kompetensi manajerial profesional dalam mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan serta memastikan keberlanjutan finansial organisasi secara kompetitif dan akuntabel di era ekonomi digital. Kurikulum untuk mata kuliah ini dirancang dengan outcome Basic Education atau OBE dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan. Yang pertama adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan analisis data. Yang kedua, mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang ketiga, menguasai konsep prioritas bidang manajemen, yaitu manajemen SDM, pemasaran, keuangan, operasional secara umum. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPM untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 2 ini adalah yang pertama, menganalisis konsep manajemen modal kerja, kebijakan dividen, dan dalam perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan yang tepat. CPM yang kedua itu mengevaluasi sumber pendanaan jangka panjang termasuk saham dan obligasi guna mengoptimalkan struktur modal perusahaan. CPL yang ketiga itu adalah merancang analisis kelayakan investasi pada aset real dan finansial dengan menggunakan teknik penganggaran modal. CPMK yang keempat itu adalah mengintegrasikan prinsip manajemen risiko keuangan dan derivatif dalam melindungi nilai aset perusahaan. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 ini yaitu perkuliahan diselenggarakan dengan cara luring 80% dan daring itu 20%. Dengan banyaknya pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 dan yang selanjutnya pertemuan ke-8 itu diadakan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya pertemuan ke-9 sampai di 15 dilanjutkan dengan pertemuan 16 yaitu pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian pada perkuliahan Manajemen Keuangan 2 itu dilakukan dengan bobot penilaian yang pertama kegiatan partisipasif 25%, hasil proyek 25%, tugas 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%. Demikian paparan tentang perkuliahan Manajemen Keuangan 2. Dan akan dilanjutkan dengan video proses perkuliahan secara luring di ruang kuliah dengan pembahasan materi tentang analisis sumber dan penggunaan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Baik.
sebelumnya biar berkah pertemuan kita hari ini, kita berdoa bersama. Silakan Saudara Fahmi untuk memimpin doa. Sebelum kita pada hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa masing-masing. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai, minggu tadi sebenarnya kita sudah sedikit membahas tentang materi apa yang dapat kita ketahui dengan analisis sumber dari penggunaan dana. Jadi kita menganalisis dulu sumber dana itu apa aja, terus kita menganalisis nantinya penggunaan dana pada perusahaan itu apa saja. Dengan analisis sumber dan penggunaan dana itu ada beberapa yang akan kita dapatkan. Yang pertama kita akan tahu atau perusahaan kita akan tahu berapa besar kenaikan dan penurunan pos aktiva. Karena dana pasti dihubungi dengan aktiva ya. Yang kedua, mengetahui dari mana dana itu diperoleh untuk berbagai kenaikan aktiva tersebut. Jadi bila terjadi kenaikan dan kemana larinya apabila terjadi penurunan jumlah aktiva. Yang ketiga, dengan analisis sumber dan penggunaan dana itu juga akan memberikan alasan yang baik nantinya ya untuk perusahaan apakah perlu merestrukturisasi pinjaman atau utang. Kita lihat, ini sebenarnya kemarin juga sempat dibahas ya, bahwa sumber dana itu berasal dari mana saja. Yang pertama itu biasanya berkurangnya aktiva lancar sumbernya selain kas. Jadi apapun aktiva lancar tidak berkurang selain kas ya. Nah berkurangnya jumlah aktiva tetap. Ya. Bertambahnya setiap jenis utang juga akan berpengaruh terhadap bertambahnya modal. Adanya keuntungan restruktur. Ini merupakan sumber-sumber pendanaan perusahaan. Yang selanjutnya kita melihat penggunaan dana itu akan terjadi apabila bertambahnya aktiva lancar selain kas ya. Selanjutnya penggunaan dana juga akan terjadi apabila bertambahnya aktiva lancar. Lanjut, penggunaan dana juga akan terjadi dengan berkurangnya jumlah modal perusahaan. Ya. Selanjutnya pembayaran dividen tunai. Jadi kalau perusahaan melakukan pembayaran dividen secara tunai itu juga akan mempengaruhi penggunaan dana. Selanjutnya adanya kerugian operasional. Ya. Kita lanjut dulu, baru nanti kalau ada yang perlu ditanyakan akan kita diskusikan bersama ya. Nah, idenya dari mana? Setiap aktiva itu dibiayai oleh utang dan modal. Ya. Selanjutnya kegiatan berupa kenaikan aktiva itu misalnya dengan membeli mobil untuk perusahaan, berarti penggunaan dana ya. Itu termasuk penggunaan dana ya dari segi utang ataupun modal. Nah selanjutnya penurunan aktiva atau menjual mobil. Jadi kalau tadi membeli mobil bisa kredit, bisa cash. Kalau kredit artinya menambah utang. Iya. Ya. Kalau yang ini penurunan aktiva itu berupa menjual mobil. Jadi tidak besar jual mobil yang ada ya, beli yang baru dulu, menambah aktiva ya. Akan terjadi kenaikan aktiva nantinya ya. Nah selanjutnya penjualan mobil ini nanti akan menyebabkan sumber dana akan bertambah ya. Dengan jual mobil tadi. Nah ini sebenarnya ada latihan ya, ada latihan yang tidak sempat kita bahas di pertemuan kemarin. Sebelum ke latihan ada pertanyaan dulu, boleh ditanyakan yang hubungannya dengan analisis
sumber dan penggunaan dana tadi. Lalu kita nanti ke latihan soal. Kalau tidak ada bilangan ya. Oke, misal di sini ide untuk kenaikan aktiva tadi beli mobil atau berarti penggunaan dana berupa utang atau modal. Kenapa dikatakan di sini modal? Artinya menambah modal kan mengurangi modal dengan pembelian. Mengurangi Modal ya. Kalau belinya dengan apa kredit? Tunai apa kredit pembeliannya? Kalau itu murah modal. tunai. Tunai ya. Oke. Kalau pembeliannya secara kredit tadi? Menambah utang. Nah terus di sini dikatakan penurunan aktiva berupa penjualan mobil perusahaan maksudnya ya. Yang tadi misalnya digantikan dengan pembelian mobil baru ya. Jadi pembelian mobil baru itu akan meningkatkan atau mendukung operasional perusahaan, mobilitas perusahaan ya, itu lebih canggih karena mobil baru lebih cepat sampai menyampaikan produk sampai ke tangan konsumen itu lebih cepat karena mobilnya yang baru ya, lebih cepat ini ya mobilitasnya. Nah sekarang karena mobil yang lama itu kurang efektif ya, terlalu lambat, boros bensin misalnya, itu dapat dijual mobilnya. Kenapa disebut penurunan aktiva? Tetapi juga bisa dikatakan sumber pendanaan masuk. Bisa ada yang jawab? Silakan. Ya silakan, Emma. Kenapa? Faktor kenapa jadi dikatakan? Ya silakan. Penurunan aktiva itu berarti dia nilai harta atau asetnya kurang karena mobilnya dijual, maka asetnya itu berkurang, tetapi sumber dana masuk karena hasil dari penjualan mobil tadi jadi sumber dana. Oke, benar sekali. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain bisa. Gimana? Ada yang lain? Berarti sepakat ya? Sepakat. Nah, sekarang yang dari minggu tadi belum sempat kita latihan. Nah, ini bisa dilihat sebuah neraca, ya, neraca laporan keuangan berupa neraca di sini. Ya, ada aktiva. Neracanya ini dari tahun 2024 ya, 30 Desember 2024. Selanjutnya 31 Desember 2025. Jadi di sini bisa dibilang 2 tahun terakhir data laporan keuangan berupa neraca perusahaan ini ya. Selanjutnya nanti bisa dibandingkan ya. Bisa dibandingkan untuk akun-akun yang ada di dalam sini ya, di dalam neraca. Di sini misalnya ada bagian aktiva, ada kas, efek, utang, persediaan mesin, akumulasi depresiasi mesin, maksudnya di sini ya, ini akumulasi depresiasinya. Selanjutnya bangunan, nah akumulasi depresiasi bangunan di bawahnya. Karena kalau di bawah ini artinya akan mengurangi nilai yang didepresiasi atau yang disusutkan. Saya di sini untuk mesin ya nilainya 4.000 pada tahun 2024, ini pada tahun 2025 5.000 ya. Nah di sini akumulasinya akan mengurangi nanti ya, mengurangi nilai mesin itu sendiri. Begitu juga bangunan. Nah bangunan ada pengusutan juga. Selanjutnya ada tanah yang terakhir yang merupakan kas di sini ya, yang merupakan aktiva di sini ya. Nah, selanjutnya ini ada jumlah aktiva, berarti jumlah aktiva di sini untuk tahun 2024 aktivanya dari kas yang pertama sampai tanah dijumlahkan ada 14 miliar di atas. Jadi kita nyebutnya di sini tulisannya 14.000. Tapi karena di sini dikasih keterangan bahwa ini merupakan nilai ribuan dalam rupiah. Tambah ini jadi 14 miliar ya untuk jumlah aktiva pada tahun 2024. Nah selanjutnya pada 2025
aktifannya kayaknya di sini meningkat ya. Ya, dari kas sampai tanah. Ya, nilainya 16.000 atau 16 miliar. Selanjutnya untuk aktiva tadi ya, jumlahnya sudah kita ketahui masing-masing tahun. Ada utang dan modal sendiri. Nah, untuk utang dan modal sendiri ada utang dagang, utang lesor, obligasi ini 10%, modal saham, surplus modal atau regio saham. Selanjutnya ada laba ditahan, ya. Nah ini dijumlahkan juga, dan jumlah utang dan modal sendiri ini harus sama nantinya dengan jumlah aktiva di tahun yang sama. Ya, di sini kebetulan jumlahnya sama ya, 14 miliar. Sama dengan jumlah aktiva tadi, 14 miliar pada tahun 2024. Lanjut pada tahun 2025, ini juga jumlah utang dan modal sendiri ini nilainya adalah sama, ya, yaitu 16 miliar. Jadi kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Mungkin aja salah ketik ya. Oke, ini ada keterangannya. Diketahui di dalam laporan laba ditahan selama tahun 2025 ini perusahaan mendapatkan laba sesudah pajak yaitu sebesar 1.500.000.000 dan dibayarkan sebagai cash dividend atau pembayaran dividen tunai tadi ya sebesar 700 juta. Di sini Anda diminta bikin laporan perubahan neraca. Jadi data neracanya nanti kita bandingkan apakah ada penurunan, ada kenaikan ya. Nanti ditaruh di bagian mana saja, apakah debit, apakah kredit ya. Oke, siapa nih yang mau ngisi? Ya, Mas, silakan. Izin dong Ibu untuk laporan perubahan neraca yang sudah berjalan untuk bagian kelasnya itu masuk di bagian debit karena pasnya naik dari 600 menjadi 700 sehingga penambahan aktiva kita jadi debit. Jadi 700 dikurang 600 jadinya dapat 100 di debit. Terus pada bagian efek itu turun dari 700 menjadi 500 dan itu masuk bagian kredit. Jadi masuk bagian kredit masuk 200. Terus pada bagian piutang itu turun dari 1.200 menjadi 1.000 sehingga masuk di kredit juga. Jadi di kreditnya ada 200. Terus di bagian piutang itu masuk debit karena persediaan naik dari 2.200 menjadi 2.600. Jadi masuk debit 400. Terus pada bagian mesin itu bertambah dari 4.000 bertambah menjadi 5.000 sehingga masuk ke bagian debit juga. Jadi 5.000 dikurang 4.000 dapatlah 1.000 ditaruh di bagian debit. Terus masuk di bagian akumulasi depresiasi itu bertambah dari 400 menjadi 600. Jadi itu masuk ke bagian kredit. Jadi 200 untuk bagian kredit di bagian akumulasi depresiasi. Terus di bagian bangunan itu tetap karena tidak ada perubahan. Jadi tetap 4.000. Tidak masuk debit ataupun kredit. Terus di bagian akumulasi depresiasi itu naik dari 600 jadi 900. Jadi itu masuk ke bagian kredit. Jadi dapat kreditnya di 300. Terus untuk di bagian tanah itu naik dari 2.300 menjadi 3.700 dan itu masuk ke debit. Jadi totalnya 1.400 di debit tanah. Mungkin itu yang bisa ulun jawab untuk bagian aktivanya. Mungkin untuk utang dan modal sendiri itu bisa dari teman-teman yang lain menjawabkan. Oke, silakan yang mau. Ya, lagi silakan. Mungkin dijawab Ibu untuk utang dagang itu
dari 1.500 menjadi 1.000. Jadi masuk debit 500. 1.500 dikurang 1.000 jadi 500. Kemudian untuk utang reser itu naik dari 1.000 menjadi 1.200 sehingga masuk kredit 200. Kemudian obligasi 10% dari obligasi naik dari 4.500 menjadi 6.000 sehingga masuk kredit. Kemudian modal saham itu Kreditnya tetap sebesar berapa? kreditnya sebesar 1.500. Kredit ya. Oke. Lanjut modal saham. Modal sahamnya itu tetap karena sama-sama 5.000. Oke. Kemudian surplus modalnya juga tetap karena sama-sama 1.000 dan laba ditahannya itu jadi naik dari 1.000 menjadi 1.800 dan masuk ke kredit 800. Kemudian jadi jumlah debitnya sama dengan 3.400 dan jumlah kreditnya 3.400. Jadi sama 300. Kalian dulu. Kalau Excel kan biasanya cuma biro. Nah, tadi berapa? 3.400. Kreditnya, perubahan kredit. Kalau benar kalau sama, ya berarti benar. Yes. Jadi ini benar. Benar. Dan sebalik. Jadi kita diminta pertama membuat laporan perubahan modal untuk data neraca sudah tersedia ya dengan beberapa keterangan di bawah ini. Kalau kita membuat laporan perubahan modal, kita mempersiapkan perhitungan atau diawali dengan seperti ini dulu ya, masih kosong gitu ya, selanjutnya. Tapi seperti yang dilakukan oleh teman Anda, nah ya, Ibu hanya menyalin apa yang disampaikan oleh teman-teman dua teman Anda tadi ya. Si Naima tadi jelas bagian akibatnya ya, terus di Rabi bagian utang dan modal sendiri. Nah setelah dijumlahkan nilainya sama, ada kreditnya perubahannya itu sebesar 3.400 juta. Gimana yang lain? Sama kan beda? Sama. Alhamdulillah. Selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana. Ini mungkin yang diambil dari laporan perubahan modal tadi ya. Di sini kita taruh untuk berkurangnya efek, berkurangnya utang, penyusutan mesin dan bangunan. Ya, ini kalau dari ibu seperti ini ya, tambahnya utang besar. Silakan. Kalau ada yang lain, yang menjawab untuk laporan sumber dan penggunaan dana, silakan. Lagiannya boleh namanya. Ya, silakan. Jin belum menjawab siapa tidak akan sebutkan penggunaan dana. Di sini sebut dananya penggunaan efek itu jumlahnya 200. Itu sama seperti kata yang sebelumnya. Ya. Terus penggunaan utang itu 200. Terus penyusutan atau mesin dan bangunan itu 500. Terus bertambahnya utang mesa 200, bertambahnya obligasi 1.500, terus laba usahanya 1.500, jadi jumlahnya 4.100. Terus penggunaan dananya lagi, bertambahnya kesediaan sini 4.400, bertambahnya mesin sini 1.000 menurun, terus bertambahnya tanah 1.400, berkurangnya utang dagang 500, pembayaran tunai dividen 700, bertambahnya kas 100. Jadi jumlahnya sama antara sumber dana sama penggunaan dana 4.100. Seperti ini ya. Wah, ini yang paling sih ya. Salin dari Excel ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan tadi dari laporan
Ini ya laporan perubahan neraca. Ya, jadi dibandingkan 2 tahun yaitu 2024 sama 2025. Nah, bisa disimpulkan laporan sumber dan penggunaan dananya seperti ini. Ya, ini berkurangnya efek tadi kata kami 200. Kurang kita 200. Itu kan mesin berguna 500. Bertambahnya utang dasar 200. Bertambahnya divisi 1.500. Laba usaha 1.500. Lalu penggunaannya di sini, penggunaannya 400 untuk persediaan, bertambah mesin 1.000, bertambah tanah 1.400, berkurang ikan dagang 500, pembayaran tunai dividen 700. Ibu, Oke. Ya, silakan. Dapatnya bertambah kas yang 100 itu Bu gimana? Di sini Pandu menyampaikan bertambahnya kas sebesar 100. Bisa dijawab? Padahal kan tidak ada dapat Silakan. apakah di soal Sebelumnya itu Selanjutnya di sini, dari sini ya, ya dan nambah bisa dijelaskan ya, karena memang di 2024 itu kasnya hanya 600, bertambah menjadi 700. Nah 700 ini kan digunakan nih selama 2025 ya. Seperti itu. Jadi untuk perubahannya bisa dilihat di laporan perubahan neraca. Karena laporan perubahan neraca ini turunnya nanti ke sini ya, ke laporan sumber dan penggunaan dana. Gimana suatu bisa jelas? jelas Ibu. Atau ada yang dipertanyakan lagi? Nah, ini sampai penyelesaian yang sesuai tadi dengan permintaan ya. Jadi minta membantu perusahaan ini untuk buatkan laporan perubahan neraca, laporan sumber dan penggunaan dana. Ya, di analisis laporan sumber dan penggunaan dana pada hari ini yang kita bahas ya. Jadi laporan yang memang dimulai dari laporan perubahan neraca dulu ya. Lalu kita bisa membuat laporan sumber dan penggunaan dana. Ya. Kami tadi ngambilnya kan dari laporan perubahan ini ya. Nah, makanya dia bisa jawab 100 itu dari mana gitu ya. Karena dari perubahan ini tadi ya. Perubahan neraca pada kas itu berubah sebesar 100 miliar, 100 juta ya. Berarti kita pada kawan mengerjakan yang B dulu ya. Benar sekali, jangan coba-coba, itu mempersulit diri ya. Harus kerjakan sesuai arahan atau sesuai diminta. Laporan perubahan neraca dulu, baru membuat laporan sumber dan penggunaan dana. Tapi kalau kamu bisa kamu keren. Nah nanti kalau mau nyoba itu akan ibu kerjakan tugasnya. Insya Allah siang ini Ibu Sar tugas untuk analisis sumber dan penggunaan dana biar Anda tambah paham. iya Ya. siap Siap. Oke, ada yang perlu kita diskusikan lagi? iya dapat Ya, yang sudah alhamdulillah ya, kata bilang belajarannya kalau sudah berjalan dengan lancar hari ini ya. Terima kasih dulu untuk perhatiannya ya. Silakan Mas Fani untuk memimpin doa. untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya. Lakukan sesuai instruksi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yaitu pada bahasan analisis sumber dan penggunaan dana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.